Empowering farmers with intelligence. EFL Ag Data presents to you. Halo semuanya, selamat datang di EFL Ag Data Podcast Indonesia. Saya Meli dan hari ini akan membahas industri unggas yang sedang mengalami kenaikan biaya pakan. Sebagai tanggapannya, para peneliti dan peternak mulai mencari bahan alternatif untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keberlanjutan. Sudah hadir bersama saya hari ini Pak Denny D. Indrajaya. Selamat datang Pak Denny. Terima kasih. Pak Denny, saya membaca bahan pakan bisa mencapai hingga 70% dari total biaya unggas. Dengan konvensional seperti jagung dan bungkil kedelai yang harganya berfluktuasi, sepertinya Indonesia benar-benar berusaha menemukan alternatif. Apa saja solusi lokal yang sedang diteliti saat ini, Pak Denny? Ya, sekarang topik ini sangat penting karena harga pakan merupakan hampir 67% ya, bagian dari cost of production dari industri perunggasan. Saya kira feed cost merupakan bagian dari perhatian utama dari semua para peneliti baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, bahwa mereka akan mencari berbagai alternatif bahan baku. Saat ini berkembang tentang kemungkinan menggunakan PKC, palm kernel cake, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai bungkil kelapa sawit. Nah, ini yang punya potensi yang besar karena kita memproduksi PKC itu hampir 6 juta ton setiap tahunnya. Dan ini sedang dilakukan terus berbagai penelitian. Profesor Nahrawi dari IPB sudah membuat PKC ini bisa menjadi lebih mudah digunakan, ready for use untuk pengembangan industri pakan. Ya, itu menurut saya mungkin sumber pemanfaatan lokal yang tepat ya Pak. Tapi kalau Indonesia memproduksi PKC, kenapa belum banyak digunakan secara lokal Pak dan malah itu diekspor? Ya, karena diekspor kita mengekspor bahan baku ya, PKC langsung, sedangkan untuk dibuat pakan kita harus membuat menjadi Valmo feed kalau yang Profesor Nahrawi lakukan, sehingga membutuhkan satu proses lagi yang sebenarnya juga tidak sederhana. Karena ada berbagai zat di dalam PKC yang menjadikan anti pertumbuhan ya, sebetulnya kadang-kadang sebetulnya anti pertumbuhan yang bisa mengganggu malahan kalau dicampurkan langsung kepada pakan ternak, pakan unggas, itu malah bisa mengganggu pertumbuhan dari ayam-ayam atau unggas-unggas tersebut. Itu yang perlu dilakukan dulu, sedangkan kalau diekspor langsung kita ekspor tanpa ada proses tagline di mana-mana, itu hilirisasi seperti itu. Itu sumber untuk lokal PKC ya Pak ya. Tapi kalau mengenai potensi sumber lokal lainnya Pak, saya mendengar potensi cassava pulp, ampas singkong ya Pak. Ini gimana Pak potensinya untuk bahan alternatif untuk unggas? Cassava, singkong, ubi kayu, saya kira besar produksinya di Indonesia ya, dan ampasnya yang sudah hasil proses macam-macam itu juga besar, dan diduga bahwa di Indonesia bisa menghasilkan setiap tahun tuh 16 sampai 17 juta ton cassava pada tahun 2022. Sehingga penggunaan ampas cassava, by products dari proses cassava untuk menjadi macam-macam proses ya, itu bisa menjadi alternatif yang baik untuk sebagai salah satu sumber bahan baku lokal. Berarti ini ampas singkong ini terobosan besar untuk bahan alternatif pakan nih Pak ya. Kalau untuk sumber lainnya Pak, misalkan larva black shoulder fly, itu seperti apa Pak? Ya, BSF, Black Soldier Fly ya, sudah berkembang dengan berbagai alternatif menggunakan sampah organik dari sisa-sisa sampah pasar, sampah restoran dan sebagainya sudah berkembang. Hanya memang akan menghasilkan perbedaan kualitas dari larvanya atau disebut maggot, itu akan menjadikan juga akan berbeda kualitas tepung yang akan dihasilkan. Hanya memang saat ini limbah-limbah tersebut sudah dibuat oleh beberapa teman-teman startup. Mereka juga beberapa kali minta bantuan saya sebagai senior advisor untuk mereka. Saya melihat bahwa masih mahal, dikatakan $2,44 atau sekitar 30-40 ribu per kilo. Itu memang masih sangat mahal dibandingkan dengan bahan baku konvensional lainnya seperti tepung ikan. Mungkin sekitar 20 ribuan ya, tepung ikan 20 ribu.
Sedangkan Black Soldier Flyer tepung ini mencapai harga 40.000. Tapi beberapa pabrikan sudah menggunakan ini, tapi untuk pakan yang punya nilai jual tinggi, yaitu untuk pakan, singing bird, untuk burung berkicau. Untuk pakan untuk ikan hias, tambahan untuk pakan ikan hias. Karena mereka mempunyai mineral dan vitamin dan juga asam amino yang bisa membuat, ikan tersebut lebih tahan terhadap penyakit. Sedangkan kalau burung lebih suka berkicau, karena memang ini kan, burung juga suka serangga kan, di burung berkicau tuh sealami suka serangga, dan ini kan kita ambil dari serangga. Jadi dia ada bahan yang untuk bisa disenangi oleh burung berkicau dan harganya bisa dijual mahal, seperti itu. Jadi jika harganya masuk, tapi kalau untuk, ayam, unggas maupun juga ikan, masih ikan biasa, ikan konsumsi masih agak repot, harganya masih terlalu mahal. Sementara ini ya, sementara ini. Berarti biaya adalah tantangan untuk, bahan pakan alternatif ini ya, Pak, ya? Ada Ya, tantangan lain nggak, Pak, untuk mengadopsi bahan alternatif ini, Pak? kenapa mahal? Karena jumlahnya masih sedikit. Tapi bikin banyak, permintaannya seperti apa. Terus kontinuitas juga. Dan yang terakhir saya kira yang jadi penting juga bahwa ya kontinuitas itu, bahwa walaupun secara, lingkungan insect meal, kalau di Eropa mereka katakan insect meal itu, merupakan yang sustainable. Karena kita tidak perlu, mengambil ikan dan menjadikan tepung ikan. Sedangkan ini kan, dari sampah organik, limbah organik yang sudah harusnya dibuang tapi kita bisa manfaatkan. Jadi sebenarnya masih kendala bahwa cost juga diikuti dengan ketersediaan secara, kontinu. Ini masih jadi masalah. Tapi kalau cassava dan juga palm kernel mereka sudah kontinu untuk produksi itu kan. Saya kira itu tinggal hanya memperlihatkan bahwa kita akan terus perlu para peneliti, researcher untuk terus melakukan inovasi, terus melakukan penemuan-penemuan agar bisa menjadi lebih murah. Jadi jelas ya, Pak, meskipun alternatif ini punya potensi besar, tapi butuh waktu untuk menjadi bagian signifikan dari pakan unggas di Indonesia ya, Pak. So, ke depan bagaimana nih, Pak, Bapak melihat, masa depan pakan di Indonesia, Pak? Tetap masih menjanjikan, hanya kita harus terus mengurangi ketergantungan kita dengan bahan baku impor tadi, seperti tepung kedelai, tepung bungkil kedelai ya, tepung ikan, dan beberapa bahan baku lain seperti DDGS dan sebagainya. Saya kira palm kernel cake atau palm kernel meal itu bisa menjadi alternatif karena itu produksi itu by-product ya dari industri minyak kelapa sawit. Terus kemudian juga tadi cassava ya, dan juga tadi BASF. Ini BASF yang harus terus di-push karena di Eropa sudah mewajibkan walaupun mahal, mereka harus mewajibkan mereka menggunakan BASF. Karena mereka tahu itu lebih ramah lingkungan. Oke, poin yang bagus sekali, Pak Denny. Sepertinya jalan ke depan adalah kombinasi inovasi, kolaborasi, dan diversifikasi. Terima kasih banyak telah berbagi wawasan hari ini, Pak Denny. Ya, terima kasih Meli, sampai jumpa kembali. Dan terima kasih kepada para pendengar yang telah menyimak IFL Ag Data Podcast Indonesia. Kami akan memberikan pembaharuan terbaru untuk sektor pakan dan peternakan Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.